Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta Terlarang Mantan Mafia, bab 39. Kehebohan di pagi hari. Argeh, brengsek, kembajingan Edgar. Gue benci lo. Gue benci lo. Tumpatan kasar terus Kirania layangkan, tangannya menyapu seluruh barang yang berada di kamar rumahnya. Suasana di dalam sudah tak berbentuk layaknya kapal yang terombang-ambing oleh badai, hancur tak tersisa. Bahkan luka di tangannya tak seberapa dibanding dengan rasa kecewa yang telah dirasakan Kirania ini. Bening kristal membasahi seluruh wajahnya, rambut dan pakaian yang biasa tampil sempurna kini layaknya seorang gembal menangis di sudut kamar. Menyesali apa yang sudah Kirania lakukan selama ini. Menjalin hubungan dengan Erik adalah kebanggaan yang Kirania miliki saat itu, mengingat nama besar Ludovic yang tersemat di belakangnya. Dulu ia menjadi wanita yang paling beruntung bisa menjadi bagian hidup terpenting dari sosok yang dikenal dingin dan datar tersebut. Wanita mana yang tidak mengidamkan sosok sempurna Erik? Erik mencintai Kirania secara ugal-ugalan. Apapun yang Kirania mau pasti akan selalu diusahakan oleh Erik. Entah itu membeli barang branded jalan, keluar negeri, rumah mobil, semua Erik kasih untuknya. Namun itu semua tak memberikan Kirania kepuasan, karena Erik sama sekali tak ingin menyentuh Kirania lebih dari cium kening. Entahlah, Erik sama sekali tak ada keinginan untuk menyentuh Kirania lebih dari itu. Diam-diam Edgar datang dalam kehidupan. Mereka berdua membawa angin segar bagi Kirania. Seiring berjalannya waktu mereka berdua semakin dekat. Edgar memberikan sesuatu yang Erik tak pernah lakukan kepada Kirania. Tidur bersama bercumbu dan melakukan hubungan seks hampir setiap waktu, hingga akhirnya Kirania memilih bersama Edgar demi kepuasan hasratnya dan meninggalkan Erik yang tulus mencintainya. Tapi itu dahulu. Sebelum fakta menyakitkan itu terbongkar, Kirania pikir dirinya menjadi satu-satunya wanita yang berhasil mendapatkan dua pria tampan sekaligus. Ternyata dia hanya menjadi budak nafsu dan balas dendam atas kebencian Edgar kepada Erik. Anggaplah mungkin karma sedang berlaku untuk Kirania saat ini, ingin kembali bersama Erik. Tetapi pria itu sudah bersama Giselle, dan Edgar pun sekarang ikut mengincarnya. Gue harus bertemu dengan Erik dan menjelaskan semuanya. Pasti Erik mau memaafkan gue. Gue yakin kalau dia masih cinta sama gue. Secara gue adalah cinta pertamanya, gumaman Kirania dengan penuh percaya diri. Meninggalkan Kirania yang tengah menangisi kebodohannya, kini beralih kepada kedua sejoli yang masih betah bergelung di bawah selimut yang sama. Padahal mentari sudah mulai meninggi. Erik sudah bangun beberapa menit yang lalu, tetapi tak ada niat untuk dirinya beranjak. Untuk pertama kali dalam hidupnya ia bertindak senekat ini. Bahkan ketika menjalin hubungan dengan Kirania, ia hanya sebatas mencium kening saja, tak lebih dari itu. Entahlah, saat bersama Ella hasratnya tak bisa dibendung. Erik sepertinya harus menyiapkan mental, karena beberapa menit lagi akan terjadi bencana besar. Dan benar saja saat ini Ella sudah mulai terjaga dan boga. Erik dengan tidak elitnya jatuh tersungkur di bawah lantai yang cukup dikeras. Akibat dari tendangan maut yang dilayangkan Ella, Erik meringis di bawah sana. Ella pun seketika mendelik. Buru-buru ia beranjak dari tidurnya dan mendekat ke arah Erik yang tengah berusaha bangun memegangi pinggangnya. Cukup nyeri tenaganya yang tak main-main. Aduh maaf, aku nggak sengaja. Cicitnya merasa bersalah membantu Erik berdiri dan duduk di atas kasur. Melihat raut wajah Erik yang terus meringis membuat Ella semakin panik. Gawat El, anak orang lo bikin patah tulang. Gumamnya pelan ikut meringis melihat Erik yang terus kesakitan. Sakit banget ya? Aduh, kebawa ke rumah sakit aja ya, dicek diseteskan. Ucap Ella panik, mondar-mandir bak setrikahan. Lagian kamu
kenapa ada di sini sih? Aku kan kaget bangun-bangun ada pria tampan di depan wajahku Ella menutup mulutnya saat keceplosan, lalu beberapa detik kemudian matanya mendelik buru-buru ia berlari ke kamar mandi dan bercermin. Ia bernafas lega saat lensa matanya masih terpasang, menutupi bola mata biru safirnya sehingga Erik tak curiga itu artinya ia tidur semalaman, mengenakan lensa mata. Beruntunglah mata El baik-baik saja. Dewi Fortuna berpihak kepadanya saat ini. Terima kasih Tuhan. Ella menghela nafas lega. Mendengar pintu kamar mandi terbuka, Erik mengurungkan niatnya untuk beranjak. Aku siap-siap dulu ya. Nanti kita segera ke rumah sakit untuk cek tulang kamu. Semoga baik-baik saja, ucap Ellie. Dan Erik menurut tanpa membantah, sembari bersiap-siap dengan gesit ia. Sudah rapi mengenakan celana kulot dan kaos press body, tak lupa ia mengenakan kardigan dan mencepol rambutnya asal. Dengan cekatan Ella memapah tubuh Erik yang cukup besar membuat Ella kesusahan. Sementara Erik mengulum bibirnya menahan senyum, beberapa menit kemudian keduanya sudah sampai di rumah sakit. Erik semakin meringis kesakitan terus memegang tulang ekornya. Di perjalanan pun, ia tak henti-hentinya merintih, membuat Ella semakin merasa bersalah. Dokter, suster dokter, teriak Ella sembari memapah Erik. Tuan, ini beneran Tuan Erik. Kok bisa bersama dokter Ele? Jadi bukan gosip kalau kalian berdua itu punya hubungan. Iya Tuhan, kenapa dengan Tuan Enrico? Bukannya langsung menangani pasien, justru semua orang heboh wawancara keduanya. Kalian buta apa gimana sih? Ini pimpinan kalian dalam keadaan darurat. Cepat ambil berangkar. Teriaknya nyalang menatap seluruh petugas yang berjaga di EGD rumah sakit ini. Mereka semua mendelik menunduk takut dengan kebodohan yang baru saja mereka lakukan. Putri hubungi dokter radiologi segera. Tuan Erik harus cepat tindakan CT scan. Teriaknya kepada Putri yang kebetulan lewat di situ. Dengan cekatan Putri melesat melakukan perintah dokter Ele. Duduk kali El, pacar lo nggak bakalan mati hanya karena jatuh dari ranjang. Celetuk Maureen yang jenah menatap Ele terus mondar-mandir di depan ruang radiologi tersebut dengan cemas menunggu dokter yang menangani. Erik tak kunjung keluar. Ia Maureen menemani Ele. Ia sudah menjelaskan kronologi kejadian Erik hingga berakhir harus di CT scan. Lah tuh ya, bukannya nenangin malah bikin orang semakin panik tahu gak? Jawab kesal Elle, gitu karmanyet buat kalian berdua yang berani tidur sebelum ada ikatan pernikahan. Kekeh Maureen meledek eleh, pelak. Sakit jir. Maureen meringis ketika pahanya ditabok sangat keras oleh Elle. Otak lu mesum anjir. Gue aja gak sadar kalau dia tidur di kamar gue. Arke. Gue juga gak ngapa-ngapain, sumpah. Dijawab Elle dengan yakin.